Kalau sering-sering anomali terjadi, maka disebut krisis. Jadi direct interaction itu krisis gitu loh. Karena krisis perlu diganti. Perlu diganti. Nah, apa penggantinya? Ya, adalah pembelajaran inovatif karena DI itu tidak termasuk inovatif. Dia adalah pembelajaran konvensional. Yang inovatif itu salah satunya PBL. Salah satu, masih ada yang lain, banyak yang lain. Project based learning, collaborative learning, cooperative learning, research based learning, case based learning. Wah, banyak sekali. Konsep switching model, NOS oriented learning. Banyak. Nah, di sini Anda disodori PBL. Jadi PBL dan DI adalah kategori. Jangan salah, bukan dua variabel bebas, itu kategorinya dua. Variabel bebas satu. Apa itu? Model pembelajaran. Ya. Lalu populasinya penelitian adalah 8 kelas. Masing-masing 40 siswa. Ini kan contoh aja. Sampelnya 4 kelas yang diambil secara acak dari 8 kelas. Acaknya acak kelompok. Acak kelompok. Lalu jumlah anggota sampel seluruhnya adalah 160 karena 4 kelas. Jadi 40 kali 4 kan 160. Terdistribusi dalam 4 kelas eksperimen 80, kelas kontrol 80. Sebelum berlakuan dikenakan pada siswa motivasi belajar, berpikir kritis awal, berpikir kreatif awal, dan sikap kolaboratif awal mereka diukur dengan instrumen motivasi belajar, tes berpikir kritis, berpikir kreatif, dan angket sikap kolaboratif. Tes awal. Kriteriumnya ada 3. Itu adalah hasil post-testnya. Itu loh. Masing-masing instrumen yang standar. Pengertian standar artinya kalau dia tesnya adalah student achievement, tes prestasi, maka standarnya itu adalah pertama daya beda, kedua tingkat kesukaran, ketiga konsistensi internal butir, yang keempat adalah reliabilitas tes. Kalau itu tes, kalau angket yang termasuk standar itu hanya 2. Yang pertama konsistensi internal butir, yang kedua reliabilitas tes. Itu maksud standar di sini. Nah, tapi Anda kan tidak disuruh. Maka dijelaskan di sini. Karena ini akan dilalui. Kalau ada penelitian kuantitatif, pasti dilalui ini. Pasti Anda kerjakan. Tidak boleh tidak. Pasti dikerjakan. Siapapun pembimbingnya, pasti Anda bekerja. Entah pembimbingnya peduli, mengoreksi, membimbing, atau entah tidak. Itu tanggung jawab Anda nanti gitu. Karena Anda yang membangun pengetahuan. Jadi orang penelitian itu entah S1, entah S2, S3. Jadi mahasiswa yang membangun pengetahuan itu. Tetapi karena baru membangun dibantu oleh pembimbing gitu. Maka di sini pembimbing mengambil tanggung jawab besar. Kalau saya jadi pembimbing bertanggung jawab besar atas mahasiswa saya sampai dia ngerti gitu. Itu kalau mahasiswanya mau. Kalau nggak mau ya biarin aja gitu loh. Kan begitu kan. Harus mahasiswa mau dulu. Saya punya bimbingan 4 orang doktor, calon doktor, sing deket-deket di Kengkerang. 1 orang S2 juga, siapa Sinde namanya, Sinde nengok loh, ngirim proposal berapa lembar, ya tidak mengikuti aturan. Pedoman sudah diberikan, pedoman tidak dipakai, jadi mau pinter sendiri gitu loh. Nah kalau gitu kan celaka sendiri. Saya ditanya sama Pak Prodi, gimana Pak Sinde? Nggak pernah bimbingan gimana? Memangnya pembimbing ya gelur-gelur.
Saya sudah berhasil membimbing lebih dari 200 orang mahasiswa S1, S2, tapi saya tidak pernah gelur-gelur atas kemauannya si dia. Semakin semangat dia, saya semakin cepat membimbing. Dan yakin benar. Itu tanggung jawab namanya, tidak setengah-setengah membimbing dari semuanya, sampai titik komanya gitu. Tanggung jawab. Tapi ya, mahasiswa harus mau dulu gitu loh. Nah, kalau mau bertanya karena maunya masih terhambat oleh ketidakmampuan, ya harus bertanya. Berkonsultasi, makin sering berkonsultasi, semakin terang jalan di depan Anda. Kan begitu kan? Karena pengetahuan ini tidak mudah ditangkap, tidak mudah dibangun. Ya, siapapun belajar itu pekerjaan berat, lebih gampang mencangkul kan. Itu kan lebih gampang mencangkul daripada belajar. Makanya saya punya anak, saya sering hanya bantu di doa saja. Ya, saya sering titip pesan, Anda belajar jangan hanya menggunakan kehebatanmu, Anda harus banyak berdoa. Artinya kita akan dapat oleh yang menciptakan kita gitu loh. Ya, kalau pembimbing itu apa sih artinya? Hanya manusia biasa. Hanya lebihnya duluan belajar, kan gitu kan? Gitu. Jadi kalau serius pasti bisa dan cepat. TP kita udah sepakat kalau mahasiswa banyak lulus 1,5 tahun, kita acung jempol. Dan saya mencoba memberikan contoh 1,5 tahun bertiga itu selesai. Berikutnya belum ada. Saya harap Anda nih bisa. Nah, ini ada calon lagi nih satu nih. Bimbingan saya sudah siap-siap ujian. Mudah-mudahan bisa 1,5 tahun. Nah, kayak gitu kalau mau pasti ada. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Itu ingat. Itu rumus yang pasti, pasti benar. Tapi kemauan yang benar, tidak sekedar kemauan. Nah, gitu ya. Jadi standar. Setelah perlakuan dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan, ini contoh ini. Tidak harus 5 kali ya, 4 kali boleh, tapi jangan kurang dari 4 kali. 5 kali, 6 kali, sampai 8 kali, jangan lebih dari 8 kali. Karena kalau lebih atau kurang, kita akan diserang oleh internal validity namanya. Internal validity dalam ilmu metodologi penelitian. Nanti semester 2 dapat. Setelah 5 kali pertemuan, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, ya diukur lagi, namanya post test. Yalah. Hasil pengukuran semua variabel tersebut disajikan pada lampiran. Nah, lampirannya itu Excel-nya. Untuk menjawab pertanyaan berikut, Anda bisa menggunakan nama di sekolah. Jangan ngajar fisika lalu pakai judulnya, kan tidak benar. Menyesatkan diri sendiri. Dan jika diperlukan faktor pemilah, nah, jika diperlukan ini sudah disiapkan datanya. Anda kira-kira nangkap nggak yang mana faktor pemilah di antara 4 variabel itu? 4 variabel yang diukur. Mana variabel pemilah? Motivasi belajar. Motivasi 100. Semester 2 dapat itu. Namanya variabel moderator. Motivasi. Nah, kayak gitulah. Hasil pengukuran semua variabel itu disajikan. Jika diperlukan faktor pemilah, kan tergantung pertanyaannya gitu loh. Bukan keperluan Anda semata-mata gitu. Tergantung pertanyaan soalnya gitu. Diperlukan faktor pemilah yang berasal dari variabel moderator, yaitu motivasi. Anda boleh menggunakan 27% atau 33%. Teorinya ada 3 jenis nih. 27, 33, 50.
Yang terbaik adalah 27%. Yang medium 33%. Yang paling jelek 50%. Nah, tetapi semua bisa digunakan dengan risiko masing-masing. Baik, nah itu soalnya. Tinggal di buku sih ada soal ini, ngarang nih. Pertanyaan, rumuskan judul penelitian yang meneliti satu variabel bebas dan satu variabel terikat sesuai dengan data yang ada tanpa kovariabel dan tanpa variabel moderator. Kovariabel itu yang dites di awal, itu kovariabel. Selain motivasi. Kovariabel namanya. Selain motivasi ya, maka disebut pre-critical, pre-kritis, pre-kolaboratif. Nah, itu adalah kovariabel. Lakukan analisis data secara lengkap. Secara lengkap itu termasuk uji asumsi. Ya, uji asumsi. Menggunakan statistik parametrik. Parametrik ini karena kita nyampling. Ya. Nah, kan ada populasi 8 kelas. Lalu diambil sampel per kelas. Kan sampling namanya, ada populasi. Populasi itu adalah parameter. Karena kita menggunakan parameter, maka statistiknya parametrik, gitu loh. Nah, ini yang ngajar-ngajar statistik baru-baru karbitan, belum tentu bisa menekankan begitu ya. Apalagi middle-middle juga baru ngajar gitu ya. Ya, yang sejak tahun 2004 ngajar middle masih belajar nyari-nyari pola, gimana caranya biar mahasiswa termudahkan menangkapnya. Masih nyari-nyari pola. 2004 berapa tahun tuh? Udah 18 tahun ngajar metode penelitian. Masih belum hebat ini. Masih mencari-cari cara gitu. Karena saya berpatokan pada how to teach. Tidak lagi menggunakan what to teach karena what to teach sudah ada di buku semuanya. Kalau zaman sekarang masih mengajarkan ilmu yang ada di buku itu kuno. Tapi what to teach-nya yang lebih banyak. Itu yang disebut oleh Ausubel learning how to learn. Jadi belajar tentang cara. Orang banyak punya cara, namanya kreatif, memiliki keterampilan hidup, life skill. Abu sepeda motor, pecah ban di jalan, pasti ada jalan. Ya, tidak minder itu maksudnya. Salah satu contoh. Jadi karena dilatih kreativitas ya. Jadi kreativitas itu tidak bergantung pada IP. 4,0 IP-nya belum tentu kreatif. Belum tentu. Ya. Gitu. Nah, itu menggunakan saja parameter berdasarkan data pada lampiran sesuai dengan judul yang Anda rumuskan. Berdasarkan hasil analisis Anda, ujilah hipotesis-hipotesis yang bersesuaian. Nah, ini memang perlu membaca, ya, membaca karya-karya orang. Nah, kalau belum sempat bertanya sama teman, tapi pertanyaannya serius loh, artinya memasukkan. Entah salah, entah benar, tidak peduli itu loh. Kalau ada teman yang sudah bisa memberikan jawaban, tidak peduli jawabannya benar atau salah, tampung dulu. Itu cara orang belajar tuh begitu. Jangan memboye, timpal bengoran, memboye, bah. Dan dibuaya dalam lama itu timpal susah payah kasih tahu gitu. Diterima itu sementara, nanti kita diskusikan. Itu loh, kasih tahu kalau benar tinggal dipertahankan. Itu loh cara belajar yang bagus zaman sekarang. Nah, itu kan pertanyaannya menuntut kita ngerti gitu loh. Kalau ini memorizing fact, jadi tidak memasukkan pengetahuan, gitu loh. Jadi nomor 1 kan lancar nih. Minggu lalu udah bisa nyetor kan, jam 11 malam.
Ini kortinya sudah mengeluh nih. Sekarang nggak bisa Pak, mungkin 12 malam besok. Apa-apa sudah mengeluh gitu. Ini memang Ketut Wijaya ini memang biasa mengeluh dari zaman dulu. Mengeluh itu mencari nak eluh itu maksudnya. Akhirnya dia dapat istri cantik dia. Berkat bimbingan Idin gitu. Ya, baik. Nah, gitu loh. Jadi, kira-kira apa judulnya nomor 1? Ayo, nomor 1. Judulnya? Pengaruh model pembelajaran terhadap Ya. kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, Mungkin yang coba ini. Boleh aja tuh dipilih salah satunya di antara 4 variabel yang disiapkan datanya. Ya, mau motivasi boleh, mau kolaborasi boleh, mau kritis boleh, mau kreatif boleh. Karena satu variabel bebas, terikat gitu. Jadi pengaruh model belajar terhadap berpikir kritis siswa. Ingat, isi ini sesuai dengan permintaan bidang studi masing-masing. Dalam Ya, pembelajaran pelajaran fisika. ya, di SMA. Jangan lupa tuh dalam pelajaran fisika di SMA, tidak perlu kelas berapa tidak perlu tuh. Di sekolah mana tidak perlu. Nah itu intinya. Nah jadi kita berlatih merumuskan judul pengaruh model pelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran fisika di SMA. Kalau tidak hitung, tidak lebih dari 15 kata itu. Jadi judul itu jangan panjang-panjang. Nah itu kalau fisika, yang lain juga tinggal fisikanya diganti. Ya, mau kritis, mau kreatif. Kalau semuanya kritis berarti ini copy paste nih. Padahal kan diberikan 4 itu. Ya, boleh milih. Kalau ngerti biasanya ya tidak perlu sama gitu. Nah, tapi memang tidak sulit, tidak mudah membuat ngerti. Nah, sekarang kita harus mengerti. Jadi nomor 1 kan sama dengan sebelumnya kan? Dengan contoh sebelumnya dulu. Sebelumnya dulu malah 3 variabel terikat kan. Lalunya diminta cuma 1 variabel terikat. Gitu. Oke. Jadi nomor 1 tidak ada pertanyaan. Ada ide. Ya, apa itu? Terkait dengan pengujian kemarin yang kita dapatkan itu hasil dari uji normalitasnya nih. Tidak normal. Ya. Dengan signifikasi di bawah 0,05. Ya udah tidak normal gitu aja dah. Jadi signya lebih kecil daripada 0,05. Normal dia. Untuk uji gininya bisa dilanjutkan uji hipotesis itu. Nah, kan udah dijelaskan dulu. Ada yang ingat tuh saya jelaskan dulu. Ada yang ingat? Agus ingat ya? Dengan apa? Willis. Willis pakai bersifat robust itu. Ya, robust. ANOVA itu sifatnya robust. Jangan lari-lari cepat-cepat lari ke non parametrik. Salah itu. Kenapa? Karena kita penelitiannya sampling. Itu ingat. Kalau penelitian sampling harus konsisten menggunakan analisis parametrik. Kalau parametrik memang syaratnya normalitas, homogenitas gitu. Gitu loh. Tetapi ketika salah satu tidak terpenuhi masih bisa dilanjutkan. Karena apa? Karena ANOVA itu bersifat robust. Robust itu kokoh gitu loh. Tuh, ada tuh konternya. Nanti tak kasih bukunya, tipis bukunya. Mungkin halaman itu aja tak kirim nanti. Dengan bukunya. Gitu. Jadi tidak usah dihiraukan, itu lanjutkan gininya. Nah, ceritanya begini. Data yang baik itulah data yang biasa-biasa aja. Ya. Maksudnya kalau datanya terlalu normal itu artinya statistiknya kecil-kecil. Berarti terlalu normal dia. Pasti tidak homogen gitu. Sebaliknya, kalau datanya terlalu homogen, pasti tidak normal.
Karena ada terlalu di sana gitu. Data yang baik itu adalah yang biasa-biasa, normalitasnya biasa, homogenitasnya biasa. Oh, ternyata kembali nih, karena leluhur kita begawan biasa nih, mutanah di pasir biasa gitu. Itu, nah itu nggak ada penjelasan di buku hasil penyelidikan kita. Oh, ternyata benar nih kalau datanya terlalu normal, itu pasti nggak homogen. Coba lihat itu, Wijaya, coba lihat itu. Statistik homogenitas pasti kecil-kecil itu. Signifikannya besar-besar kan? Coba lihat hasilnya. Kalau signifikannya besar-besar berarti sangat homogen. Sangat homogen Nah, gitu. karena sangat homogen, terlalu homogen maka tidak normal. Itu loh. Nah, tapi tidak apa-apa. Lanjut. Jadi normalitas itu artinya kita memenuhi ini analisis yang lengkap gitu. Normalitas sudah, tidak peduli normal atau tidak itu loh. Yang penting caranya benar. Nah, di sini pakai supaya satu jalan dengan ANOVA-nya. Ya, kadang orang kan pakai chi kuadrat uji normalitas. Pengalaman S1 kan chi kuadrat. Saya juga terlatih dulu, hafal sampai sekarang hafal menggunakan chi kuadrat. Chi square. Chi square. Itu enggak usah dipakai sekarang. Kita pakai Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Wheel. Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Wheel. Nah, itu. Jadi nomor 1 itu aja pertanyaannya kan? Lagi satu itu. Ya. Jadi yang menjadi hipotesisnya ini kan yang tuangkan itu adalah apakah ada perbedaan gitu. Hipotesis ininya. Alternatifnya. Nomor 1. Nomor 1. Nggih. Dan gitu, itu rumusan masalah namanya. Bukan apa, terdapat perbedaan hipotesisnya. Rumusan masalah ya, apakah ada perbedaan? Hipotesisnya terdapat perbedaan. Apa? Kemampuan berpikir kritis siswa ya. Antara kelompok siswa yang belajar menggunakan PBL dengan kelompok siswa yang belajar dengan DI. Ah, kelompoknya hilangkan ya. Oh, nggih. Niru-niru tuh saya bikin dulu tuh niru-niru tuh. Sebutkan. Maksudnya benar tapi berlebihan. Antara siswa yang belajar ya gitu aja. Antara siswa. Nah, antara siswa yang belajar dengan PBL dan yang belajar dengan DI. Boleh begitu. Jadi terdapat perbedaan berpikir kritis antara siswa yang belajar dengan model PBL dan yang dengan model DI. Jangan di sisi signifikan. Ya. Banyak orang ya. Cara lain ya. Terdapat perbedaan pengaruh. Nah, boleh. Terdapat perbedaan pengaruh antara model PBL dan DI terhadap berpikir kritis siswa dalam pembelajaran bla 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 di mana? SMP, SMA atau di mana? SD, silakan. Nah, boleh itu. Nanti jangan terkejut kalau ada rumusan masalah kayak begitu. Sama itu artinya. Nah, berarti rumusan masalahnya ini dia. Berarti pengaruh itu harus dituangkan ya. Terdapat perbedaan. Kalau rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan berpikir kritis antara siswa belajar PBL dan DI dalam bla 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 bla. Hipotesisnya itu dipakai. Ya. Kalau rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara model PBL dan model DI terhadap berpikir kritis dalam pembelajarannya di SMA? Hipotesisnya itu dipakai. Ya. Jangan dirubah-rubah.
Karena harus konsisten. Iya. Maksudnya sama aja itu, cuman harus konsisten bahasanya gitu. Maksudnya sama aja. Jadi apakah terdapat perbedaan berpikir kritis antara yang belajar ini dan belajar itu? Kan sama juga, belajar ini pengaruh PBL, belajar itu pengaruh DI. Karena pengaruhnya yang berbeda, maka berpikir kritisnya berbeda di antara dua kelompok itu, gitu maksudnya. Nah, itu ingat. Itu adalah rumusan di bab 2. Hipotetik namanya. Yang namanya penelitian itu kan logiko, hipotetiko, verifikatif. Logiko adalah permasalahan, latar belakang masalah. Semuanya logiko. Lalu hipotetiko adalah bab 2. Verifikatif bab 4. Nah, untuk bisa memverifikasi harus ada metode namanya, itu adalah bab 3. Gitu. Jadi bab 3 itu khusus metode. Metode itu kan cara membuktikan bab 2-nya gitu loh. Bab 2 itu hipotetik, kebenaran sementara namanya. Disebut tesis, hipotesis gitu. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut nomor 2. Siap? Oke, siap. Oke, siap aja. Rumuskan judul penelitian satu variabel bebas, satu variabel terikat sesuai dengan data yang ada, melibatkan kovariabel, variabel moderator. Lakukan analisa data secara lengkap menggunakan statistik parametrik berdasarkan data pada lampiran sesuai dengan judul. Satu variabel bebas, satu variabel terikat. Melibatkan kovariabel dan variabel moderator. Nah, ini sudah agak kompleks ini. Kalau ini bisa nomor 3 dan nomor 3 kan sesuai dengan nomor 1. Ya. Nomor 4-nya sesuai dengan nomor 2. Nah, kita sekarang bahas nomor 2. Ini saya tutup dulu screen ini dulu ya. Iya. Ada makanan banyak. Beli gedenya ke sini. Ya, cuma ambil itu aja, rinannya aja. Nggak ikut makan. Perinan apa? Rinan itu mau ke Taiwan tuh banyak sekali. Oh, ya. Jadi berarti dia harus makan tanya. Masuk nggak ya? Nah, ini datanya kan. Ada jangan bingung. Disodori angka gini bingung. Yang Bang Pipis demen itu. Dan angka bingung. Angka dua si Pipis bingung. Ya, tadi kan diminta ada kovariabel. Nah, ini juga kita minta kalau sama semua kritis semuanya itu berarti ada peluang copy paste, enggak apa-apa. Yang penting mau belajar itu aja. Nah, sekarang kan diminta satu variabel bebas, satu variabel terikat. Terikatnya kan ada kritis, kreatif, kolaboratif. Untuk ya, boleh aja, mana aja boleh dipakai. Nah, di sini enggak boleh pakai motivasi. Kalau di nomor 1 kan boleh pakai motivasi kan? Boleh pakai motivasi. Tapi untuk nomor 2 tidak bisa karena motivasi sebagai variabel apa? Moderator. Moderator. Kalau mengambil kritis, mana kovariabelnya? Prekritis. Prekritis. Itu aja ambil. Ya. Nah, sekarang cara begini, karena ada moderator nih, jadi harus di-copy dulu nih. Harus di-copy dulu. Ini dulu copy motivasi BBL, motivasi. Ini dah kalau enggak serius belajar ngongkos kan nanti pekerjaan gampang-gampang ini ngongkos buang-buang duit ya.
Nah, bawa di sini. Excel ini kan leluasa kita bekerja. Ini PBL dulu. PBL. Ya. Terus pre-critical. Pilih ini yang PBL. Ada variabel. Kita dulu. Ini PBL. Ini adalah motivasi. Pre-critical. Lalu kritikal sekarang. Ini kritikal. Oh, kritikal ya. Kritikal. Ya. Nah, udah terkumpul nih tiga-tiganya. Ini baru PBL nih. Baru PBL. Wah. Ini PBL. Nah, sekarang D-nya ada di sini, motivasi. Pisahkan ya, biar tidak campur aduk. Lalu pre-critical, DI. Pre-critical ini. Ini mod. Ya, sekarang critical DI. Nih. Ini dia. Nah. Baru terkumpul ini, baru data nih. Baru terkumpul data nih. Sekarang kan Anda diminta mau menggunakan mana nih? 27 apa 33? 27 itu. Nah, pakai 27 karena 80 kan. Jadi kita pakai yang paling baik, yang terbaik. Kalau 27 coba hitung sekarang. 27 kali 80. Berapa itu? 22 itu di belakang. 22. 22. 22 koma. 21 koma. 21,6. Oh ya. Berapapun di belakang koma jadikan 1. Jadi 22, benar. Jadi 22 jadi. Nah, sekarang begini caranya. Ini kan kita berangkat dari motivasi ya. Mau 27% atas, 20% bawah. Kita pakai yang PBL dulu, ini DI, ini DI. DI. Ya. Nah, itu kan sudah terkumpul. Nah, sekarang ini caranya. Dari sini berangkatnya untuk mendrag dulu nih. Dari skor motivasi tertinggi sampai terendah. Red, ingat dari motivasi. Untuk PBL dulu. PBL.
Ini kan, ini ada ini kan? Short. Anda lihat ini kursornya? Ya, Iya. iya. Short. Nah, ini. Itu dari largest ke to smallest. Ya. Ya. Sama juga untuk DI. Nah, ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, gitu hebatnya Pak Anu, Pak SPSS ini. Kita harus berterima kasih nih pada yang menciptakan SPS, yang menciptakan ini komputer, software ya. Nah sekarang 22 itu kan kalau kita bikin nomor ini 1, 2, 3, 4. Ini udah paling mentok katanya. Nggak bisa lebih dari itu. 22 kan? Ya. Nah, 22. Oke. 22. Ini kan 80. 80 berarti di sini yang dari 22. Ya. 3, 5, 7, 10. Dari 59. Dari sini ya. Ya, boleh juga 80 kurangi 22 tambah 1. Itu cara rumusnya ya. Kalau misalnya diurutkan dari sini ya. Kalau mau diurut dari sini. Nah, sampai 80. Nah, kalau yang kelompok atas kan gampang. Ini sampai nomor 27, 22. Kasih warna. Misalnya. Nah, ini misalnya. Terus tadi bilang berapa? 59 ya? Hah? Ya, Iya, 59 itu. Iya. itu rumusnya 80 kurangi 22 plus 1. Iya. 80 kurangi 22 kan 58. Iya, Plus 51. 1, jadi 59. 59. Kalau Wijaya tadi tanya mungkin sing nawang ya. Saya udah dari bawah aja itu. Ke atas. Boleh. Ya. Ini 59 mau jadi 59. Nih, 59. Iya. Nah, kasih warna. Misalnya, boleh aja sesuai dengan sininya. Ini adalah K kelompok atas, ini kelompok bawah. Artinya mereka yang memiliki motivasi tinggi. Ini adalah motivasi rendah. Ini juga begitu. Sama. Sama ya. Nah, gitu loh. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah begini, kita sekarang buat sketnya. Nah, bukan, nah ini. Karena penelitian kita namanya 2x2 ini. Ya. 2x2 ya. Ini merge cell, format cell. Format cell, oke. Kira pun oke nih. Oke. Ini
Oke. Hah? Itu hilang ya? Belum. Belum di oke. Ya. Ini kan bisa dirubah-rubah nanti. Ini 2x2. Anda boleh 3x2, tapi ribet itu 80 nggak cukup. Ya, karena 80 2x2 kan gitu. Nah, kita ulang lagi yang dulu itu ya. Di sini kan sel 11 namanya. Ini adalah sel 12. Ini adalah sel 21. Ini adalah sel 22. Ini baris, satu baris. Di sini adalah motivasi. High motivasi. Ini adalah low motivasi. Low motivasi. Ini adalah PBL. PBL, ini adalah DI. Nah, gitu loh. Ini membantu untuk entry data. Nah, terus data kan 22 nih. 22,8. Berarti entry-nya nomornya sampai 88. Nah, lagi pilih dulu ya. Nih. Ambil mod dulu. Mod. Kemudian model pembelajaran. Model. Ini critical. Ini adalah critical. Nah, itu ya. Ini simulasi nih. Belum ke SPSS ya. Ini modnya. Kalau Anda berangkat dari sini kan sudah dulu contoh yang pertama itu kan sudah ya. Kalau Anda berangkat di sini ke sini, berarti modnya dulu. Jadi ini 1, kedua. Tapi kalau Anda dari sini ke sini boleh. Satunya jadi 44 gitu. Ya, di modelnya nanti dua-dua bergantian gitu. Ya, jadi mau ke sini boleh, mau ke sini boleh. Misalnya sekarang kita ke sini, ke bawah. Berarti entry-nya adalah mod 1 sampai 44. Nah, ini harus isi nomor ya, biar ingat ya. Sampai 88. Oke. Berarti ini sampai 44. 44. Nah, karena kita ke bawah, berarti HB1 2. Ya. 2. 2.
Kalau di SPSS nggak bisa dipakai begini. Ini baru simulasi. Nah, sekarang oh salah nih. Satu, ini berarti ke kanan nih. Ke kanan. Ya, ke kanan. Kalau ke bawah, salah nih. 1, 2. Ya, Sampai ke 4. bawah, 2, 3 nih, 2 nih. Kalau ke bawah ya. 2. Ini 1 nih. Sampai 6. Ya. Nah, ini ke bawah berarti. Sekarang baru masuk ke model modelnya ini berarti satunya sampai 44. Yang 2. Ini yang sudah bisa semoga tidak jemu ya. Ini kan ada yang perlu penjelasan lebih jauh biar mengerti gitu loh. Jadi simulasi ini penting banget untuk bisa sendiri nanti biar enggak nyuruh orang lagi gitu. Nah, ini masukkan ke SPSS. Nah, sekarang tinggal ini pemasukannya hati-hati nih, pre-critical. Pre-critical mulai dari PBL. Ingat, ini loh. Ini kan PBL nih, ke bawah PBL. Ini DI. Dari sini masukannya. Ini pre. Ini. Nah, tanda kuning nih kan. Ya, bawa ke sini. Tuh. Masih PBL. Ini dia. Ini. Ini motivasi jangan dimasukkan nanti. Ya. Kemudian masuk naik ke sini sekarang ini. Ya. DI berarti ini dia. Pre sampai 22. Oh, sekalian aja ya. Sekalian. Tadi lupa nih. Sekalian. Dengan anunya, dengan kritikalnya. Kritikalnya sekalian. Nih. Karena sama tinggi-tinggi, rendah-rendah. Kan sudah didesain. Kemudian masuk DI sekarang. Yang tinggi dulu. 22. Sekarang baru yang rendah. Oke, nah ini sudah tinggal copy paste ke SPSS. Tapi ingat di situ kan kita diminta data view, kemudian apa namanya view variabel gitu kan, variabel view, data view. Nah itu kan supaya ngerti itu. Tapi itu sudah pernah dulu kan. Sampai di sini aja sebenarnya sudah selesai urusannya. Jadi men-setting ini yang penting untuk 2x2. Ini supaya ngerti ini ilmu matrik 2x2 ini adalah baris, baris, kolom, kolom. Salah. Kolom, baris, baris, kolom, kolom. Ya.
Nah, pertanyaannya sekarang, ada berapa rumusan masalah? 3 itu. Berapa? Ada 3. 3. Ya. Yang buat 4 itu. Hah? Yang buat 4. 4. Iya. Apa lagi 1? 1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan Ya, berpikir kritis? rumusan masalahnya hanya ada 3. Iya. Ya, hanya 3. 1, saya tulis nih ya. Iya. Nah, lanjutkan ini ya. Berpikir kritis antara perbedaan pengaruh antara PL dan DI terhadap berpikir kritis dalam pembelajaran bla 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 bla. Berpikir kritis siswa dalam pembelajaran apa? Lengkap ini ya. Biar tidak salah lagi nanti. Inilah semester 2 biar lancar nanti kita masuk. Berpikir kritis siswa dalam pembelajaran. Titik-titik di titik-titik. Titik-titik pertama adalah mata pelajaran. Titik kedua adalah nama sekolah. Nah, itu nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Ini pertanyaan kolom. Jadi kolom ini, karena di sini ada nilai rata-rata di sini. Ada M, PBL. Jadi M, PBL. Di sini ada M. M itu min rata-rata. PI. Itu loh. Di sini ada M juga. Sini nih. Karena di sini ya. Terus di sini ya. Di sini ada M. Mod high motivation. Di sini ada M low motivation. M itu min, ini rata-rata. Ini di sini sebenarnya, di sini ya, karena ini sesak ini tulisin. Gitu loh. Yang dibedakan, yang ditanyakan ini maksudnya. Pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaan nomor 1 ini, rumusan nomor 1 adalah ini dia, antara ini dan ini. Ini tuh yang mana? M di sini tambah M di sini dibagi 2. Paham ya? Ini juga begitu. M di sini tambah M di sini bagi 2. Yang ini juga begitu. M di sini tambah ini bagi 2. Ini dia. Ini tambah ini bagi 2. Ini dia. Makanya nomor 2 rumusannya, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki tinggi dan pengaruh apakah terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki betul, dan yang mod rendah terhadap berpikir kritis ya dalam pembelajaran titik-titik di titik-titik.
Niki yang bagi dua masalahnya itu. Gimana? Niki yang bagi dua makanya 4 dan terusnya. Bagi dua. Perbedaan. Apakah dapat perbedaan Cuma. kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki motivasi tinggi? Kemudian di bawahnya apakah ada perbedaan siswa yang motivasi rendah? Itu bukunya orang-orang bikinan orang-orang Indonesia tuh. Buku Indonesia. Oh, Salah. Enggak. Itu Biar yang tahu persis nih masalahnya. Produk orang-orang profesor di Jakarta itu yang dulu. Ya, enggak benar itu. Jadi barisnya ada dua, kolomnya ada dua. Mana lagi? Ada diagonal satu. Jadi pertanyaan cuma ada dua, ada tiga. Ya, tiga nih. Mohon izin itu. Ya. Kalau misalkan dibalik nih ke untuk rumusan masalahnya yang lebih dulu memakai apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa yang kemampuan berpikir kritis siswa pada pada siswa yang menggunakan PBL dengan siswa yang menggunakan boleh. Tadi kan ya. Oh iya. Nomor satu kan tidak boleh. Boleh. Tapi konsisten dari rumusan masalah sampai ke putus boleh. Oh iya. Terdapat pengaruh interaktif antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap berpikir kritis siswa dalam pembelajaran titik-titik. Nah, hanya ada 3. Aman ada buku lebih kan tuh, angkone. Cepat boleh tuh. Gamongan si Jai namanya. Nanti pembahasannya banyak jadinya. Contoh, kalau nomor 1 diterima, bahasnya banyak jadinya. Ya, yang nomor 2 diterima, membahasnya nanti satu persatu dibahas gitu. Nggak usah rumusan masalah diperbanyak karena begini, rumusan masalah harus dijawab theoretically gitu. Nah, itu kayak rumusan masalah ini teorinya, teori 3 ini aja susah menjawab secara teori kan. Harus dibuat kerangka berpikirnya kan 3 ini. Itu loh. Jadi yang ini adalah kolom, yang ini adalah kolom, yang ini adalah baris, ini adalah diagonalnya. Itu loh. Diagonal itu ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi di sini nilai rata-ratanya. Di sini ada M di sini. Kalau ini adalah baris. Ya, ini yang dibedakan apakah terdapat perbedaan antara ini dan ini, itu maksudnya. Terus apa perbedaan antara ini dan ini? Terus diagonalnya antara ini dan ini. Kalau terdapat perbedaan harus dibandingkan keempat-empatnya. Ya, ini perhatikan nih. Kalau nomor 3 hipotesis diterima, harus ada post-hoc test di antara 4M ini mana yang terbaik. Nah, itu banyak ngajar statistik nggak sampai ke sana gitu loh. Kenapa? Karena praktiknya kurang. Just based on theoretical. Itu masalahnya. Jadi kalau orang ngajar dengan sudah sering praktik, nah itu sering tidak ada di buku, tapi itu benar gitu loh. Jadi yang namanya rumusan masalah 1 adalah ini, jadi ini tambah ini bagi 2 dibandingkan dengan ini tambah ini bagi 2. Jadi ini yang dibandingkan dengan ini, critical thinking-nya. Makanya pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara ini dan ini terhadap berpikir kritis? Atau kalau Agus bilang, apakah terdapat perbedaan berpikir kritis antara siswa yang belajar dengan ini dan dengan ini? Kan faktor artinya. Sama ya, gitu.
Terus yang nomor 2, apakah terdapat perbedaan pengaruh motivasi tinggi dan motivasi rendah? Ulang nih ya, ulang share nih. Ya. Nah, gitu ya. Jadi hanya 3 rumusan masalah. Nanti, nah ini nomor nomor 3 dan nomor 4 kita jelaskan minggu depan. Ya, Anda kalau udah selanjutnya bekerja, ikutin cara ini. Bedanya dikit-dikit loh. Di situ ada variabel trikanya lebih dari 1. Berarti dia multivariat. Persis sama. Di SPS sudah disiapkan kotak-kotaknya. Nanti kalau praktiknya bingung, kita semuanya praktik sekaligus. Itu mudah. Kalau udah masuk ke praktik lebih gampang. Jadi simulasinya ini yang lebih penting. Kok berubah nih? Oh ya ya tadi. Ya, ya. Karena 88. Hilang ya. Ya, ini kan sudah. Ya, gitu ya. Jadi, nah, rumusan masalah ini karena menggunakan kovariabel, bisa begini. Nah, ini perhatikan nih. Ya, jadi itu berlebihan itu. Berlebihan, tapi boleh tidak. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara PL dan DI terhadap berpikir siswa dalam pelajaran ini setelah kovariabel pre-critical dikontrol secara statistik? Boleh di situ. Atau di depan boleh juga. Setelah kovariabel berpikir kritis awal dikontrol secara statistik, apakah terdapat dan seterusnya. Kalau itu digunakan ketiga-tiga dipakai, ya, itu hanya mengingatkan diri aja. Tapi kalau kita udah ingat, tidak perlu sebenarnya itu. Yang penting Anda bisa menjelaskan nanti ada kovariabelnya gitu loh, memasukkan ke SPS supaya nggak lupa. Gitu. Nah biasanya itu orang PIP itu sangat fanatik harus isi kata-kata itu. Oh boleh. Dan tanda bintang juga harus berisi karena ada kovariabel F-nya tanda bintang gitu. Boleh. Kalau saya nak menghilangkan yang penting saya ngerti, gitu. Karena sebenarnya saya nak mengeluarkan bintang. Kecuali signifikansinya baru berisi, kalau signifikan ada bintangnya otomatis gitu. Tapi kovariabel itu tidak akan keluar secara otomatis. Itu hanya mengingatkan kita bahwa kita melibatkan kovariabel. Skornya namanya kovariat, variabelnya nama kovariabel, skornya namanya kovariat. Ya. Kan paham ya? Gitu. Ada pertanyaan? Untuk efektivitas judulnya itu yang panjang. Oh, judulnya kan sama dengan yang tadi. Oh, berarti tidak perlu diisi enten nggih. Ditinjau perlu. Ditinjau dari Ditinjau motivasi belajar dengan mengontrol kemampuan berpikir kritis awal. Tidak perlu diisi kan nggih. Aduh. Yang perlu untuk bekerja maksudnya setengah halaman judulnya nanti. Berarti hanya ditinjau dari motivasi belajar nggih. Tidak perlu tuh orang TP, tidak perlu tuh. Ya, yang penting ada ngerti gitu loh. Ya, itu rumusan orang PEP itu. Ya, orang TP tidak pakai itu. Yang penting ngerti. Berarti hampir sama dengan itu tadi, aja. ada gitu. Karena itu variabel bebas itu, variabel kedua. Boleh begini.
Tinggi. Belajar terhadap berpikir kritis siswa dalam pembelajaran bla 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 di bla 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 bla. Tapi ingat, latar belakang harus dijelaskan semua variabel. Itu termasuk kovariabel. Jadi tidak perlu setelah kovariabel dikontrol, waduh banyak sekali nanti. Nggak cantik rumusan gini ya. Ya, kalau variabel muterator harus dibilang. Jauh dari motivasi. Oleh jelas terjadi pengaruh PBL, pengaruh model pelajaran terhadap berpikir kritis siswa dalam pelajaran ini ditinjau dari motivasi belajar. Pengaruh model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam belajar boleh. Jadi karena sama-sama variabel bebas itu. Cuman ada variabel bebas utama, ada variabel bebas kedua. Jadi moderator itu namanya variabel bebas kedua. Nanti kita pelajari semester 2 ya. Sekarang sepintas selalu aja. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira kan bisa nih praktiknya, ya? Uji mana tadi yang gimana? Untuk kesimpulannya berarti mengacu ke jumlah rumusan masalah gitu. Ya. Tujuan mengacu pada tujuan. Rumusan masalah dan tujuan kan sama kan, cuma pernyataan dan pertanyaan. Ya kan? Tinggi. Ya, sama. Nah, cuma begini, kalau nulis artikel hanya kesimpulannya mengikuti tujuan, itu biasanya ditolak itu. Terutama jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi setiap kesimpulan harus ada implikasi. Jadi tidak sama persis. Contohnya, terdapat perbedaan pengaruh antara PBL dan DI terhadap berpikir siswa dalam pembelajaran fisika di SMA. Di mana siswa yang belajar dengan PBL menunjukkan berpikir kritis lebih tinggi daripada yang belajar dengan DI. Apa implikasinya? Ah, itu loh harus jawab itu. Implikasinya adalah praktik berikutnya. What next? Kalau dalam eksperimen what next? Kalau dalam kualitatif, saat yang ambil data itu berimplikasi kayak apa? Jadi dia langsung kejadiannya di situ. Itu bedanya kalau kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif sekarang kita dapatkan ini, implikasinya ada berikutnya. Untuk berikutnya. Jadi implikasi nanti bermuara pada saran. Saran itu berhubungan dengan manfaat penelitian. Nah, ini garis besarnya dulu. Nanti kita pelajari di metode penelitian semester 2. Ampun? Kira-kira kan bisa nih statistiknya menguji nih. Apapun hasilnya, yang penting bisa dulu menjalankan SPSS kan gitu kan. Tinggi. Ide, mohon izin ide. Ya. Untuk uji normalitasnya yang menggunakan dua tahapan nih. Ya. Yang kemarin kan kita melihatnya ada 4 kelompok. Ya. Ada yang PBL dengan motivasi tinggi, PBL dengan motivasi rendah, kemudian dan normalitas di masing kelompoknya. Boleh. Sekali kalau mau perintah dari Andre ini dia otomatis keluar sendiri ya. Tapi kalau mau pakai data ini untuk uji spesial ya 4 kali jadi 2 kali. Kalau pakai ini menggunakan data yang sudah di-entry di SPSS yang ini ya itu dia keluar otomatis Gus. Jadi nanti kualitas berdasarkan pengelompokan model pembelajaran dan normalitas berdasarkan pengelompokan motivasi. Gitu. Apakah boleh seperti ini itu? Artinya boleh, kalau kita uji seperti ini berarti ada 44 siswa yang kita uji normalitasnya untuk model dan motivasi. Oh, enggak,
Tetap ini sejumlah kelompok dia. Sudah kelompok dua-dua. 88 siswa. 44. 44 dah, 44. Ya, 44. Kalau kemarin Jadi ikut yang berdasarkan ada model, dua kali, jadi tiang uji juga berarti dua nih ke tiang uji boleh, juga boleh normalitas hasilnya sama. hasilnya Ya, sama ya. hasilnya Oh, iya. sama. Nggih deh, Ya. semua. Jadi yang bagus, yang paling ringkas adalah pakai data ini untuk uji normalitas. Dia keluar otomatis, Gus. Pakai entry ini, perintah dia deskriptif, explore gitu loh, kan udah diajarin tentu. Nggih. Kalau yang dua kali dua ini dia akan ada keluar dua jenis ya keluar berdasarkan model, berdasarkan motivasi gitu. Termasuk homogenitas berdasarkan model, berdasarkan motivasi. Berarti motivasinya masuk juga kayak gitu. Yang modelnya mantan. Keluar. Tapi kalau mau data ini dipakai boleh. Caranya kan sama. Cuman berkali-kali jadinya. Boleh. Ya. Lagi satu ide. Silakan, ada lagi pertanyaan? Terkait dengan uji homogenitas ini kan ada based on mean, based on median tuh yang mana berpengaruh sekali. Semuanya bisa dipakai. Semuanya. Salah satunya kalau homogen sudah bisa digunakan. Nggih. Ya biasanya sama itu. Biasanya sama. Based on mean, based on median dan sebagainya. Ada empat kriteria kan. Sama dengan multivarian nanti kan juga begitu sama. Kolmogorov Smirnov, Sapirowicz. Nah, gunakan salah satunya normal ya, salah satunya pakai. Jadi kita jangan memilih itu orang dia keluar otomatis dari SPSS. Ya, ampun. Lagi satu ide. Untuk Ya, membaca banyak juga boleh. tes between subjeknya nih kan banyak nih dari korek model, intersect, variabel, model, motivasi dan model OPS motivasi yang kita acu hanya dari modelnya gitu. Untuk bikin artikel sebaiknya itu aja biar tidak panjang. Dicantumkan semua juga tidak apa-apa. Yang dikomentarin kan hanya model, motivasi, interaksi. Oh, interaksi. Ya, itu aja dijelaskan. Oh, gininya kovariabelnya juga dijelaskan. Oke. Kovariabelnya loh. Kan muncul kan kovariabel. Muncul ide cuma yang acunya sesuai dengan rumusan masalah. Karena 3 dia. Kovariabel harus dimunculkan, berpengaruh apa tidak? Itu kalau berpengaruh, ya itu berarti dia akan menambah atau mengurangi F anopanya, anakopanya. Gitu. Coba aja dites, keluarkan kovariabelnya, bagaimana F-nya, membesar apa mengecil? Masukkan kovariabelnya, membesar apa mengecil? Nah itu kan mudah tuh latihan itu. Kalau sudah menyenangi itu latihan bolak-balik itu kan akhirnya kita paham. Gitu. Cuma untuk ini yang perlu memaknai bahasa statistiknya ini dah yang mungkin yang perlu banyak baca nih. Maksudnya apa kalau kovariabel dengan adanya dan tidak adanya kovariabel? Ya. Dampaknya apa? Ini kan kita simpan data ini. Minggu depan kita latihan ya. Ini udah malam nih. Gitu. Ya. Ini simpan tinggal entry. Atau sekarang aja sebentar. Nah, kita stop dulu nih. Sekarang kita panggil SPSS. Ini apa SPSS ini sangat tunduk dia. Asal laptopnya internet gitu.
Baik, ini dia. Macet lagi nih anunya internetnya. Wah. Ini macet nih. Emang dan stabil mungkin gitu. Yang 2 kali terlempar gitu. Wih. Tutup nggak bisa, klik nggak bisa nih SPSS. SPSM macet nih. Tuh. Ada masalah. Atau Anda bisa menjalankan, kita beri petunjuk ya. Siapa mau menjalankan Aku coba guys. SPS? Ini SPS saya nggak mau jalan nih. Oh, macet ya. Apa ini? Padahal ini sudah kita stop screen nih. Stop ini. Coba tunjukkan. Siapa yang menunjukkan hasilnya? Kita beri penjelasannya. Ini stop screen-nya juga nggak mau. Yang data ini ya. Gitu. Yang pertama. Lempar lagi. Sampun itu. Benar. Model pre-critical. Data view. Oke. Dan tinggal copy nih. Model. Ampura itu tiang yang saya scan ini. Oh iya. Iya. Ini juga bisa diklik. Silakan, mana tuh? Oh, ini ya. Iya, niki hasilnya. Dari napinya niki normalitasnya niki. Besarin dikit. Bisa dilebarin dikit. Bisa. Normalitas. Nah, PBL. Normalitas PBL. Ini aja tabel ini ya. Ini tabel. Ini aja. Yang di atas tidak usah dihiraukan sementara. Ini hasilnya normal. Oke. Berikutnya. Ini juga tidak apa-apa. Berikut. Ini juga. Ini apa nih? Homogeneity. Nah, kan sangat homogen ini. Signifikannya gede-gede banget nih. Jadi Lipin statusnya kecil-kecil. Jadi dia gede nih signifikansinya. Jadi sangat homogen. Terus berikut. Ini juga ya. Berarti 4 kali ya. Gitu. Ya, enggak apa-apa, boleh. Boleh. Terus. Ini apa nih? Deskriptif. Ya, lewat itu. Lipin test. Nah, ini kan Lipin test ini kan sangat homogen ya kan.
statistiknya 0,086. Jadi signifikasinya 968 sempurna. Terus tes bisa back effect. Ya, nah ini yang saya sebutkan, ya kan? Ini kan ada corrected model, tidak perlu dijelaskan. Intercept tidak perlu dijelaskan. Covariat, nah ini covariat nih kan, covariable. Ini kan signifikan nih. Jadi signya adalah 0,001. Ini perlu diperhatikan ketika Anda menulis penjelasan di bawah tabel, yang 0,000 itu ganti dengan 0,001. Jangan dibiarkan, tapi tabelnya tidak boleh dirubah. Kalau ditanya nanti oleh penguji, mengapa dirubah aja 0,1? Karena tidak ada pengukuran dengan kesalahan 0. Lalu di tabelnya kok 0,00? Itu karena SPSS menyiapkan cuma 4 digit gitu dijawabnya. Ya, mengapa dipakai 0,01 1/1000? Saya mentoleransi berapapun di belakang 0 yang nomor 4, berapapun angkanya di belakang 0 nomor 3, saya jadikan 1 di nomor 3. Jadinya kesalahannya adalah 1/1000. Nah, itu loh jawabnya. Artinya apa? Kita mengerti bahwa pengukuran tidak mungkin menghasilkan kesalahan 0. Itu maksudnya, ya. Nah, terus model tidak signifikan. Berarti H0 diterima, HA ditolak. Ingat, tidak terdapat perbedaan pengaruh antara PBL dan DI terhadap berpikir kritis. Kemudian motivasi juga sama, HA ditolak. Karena apa? Karena H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang motivasi tinggi dan rendah terhadap berpikir kritis. Kemudian tidak terdapat perbedaan pengaruh interaktif, tidak terdapat pengaruh interaktif antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap berpikir kritis siswa. Nah, sebelum itu kan diadu dulu caranya menulis di bawah tabel itu. Berdasarkan sumber pengaruh model, berdasarkan sumber pengaruh model terhadap berpikir kritis, ditemukan bahwa nilai F sama dengan 2,437 dengan sig 0,122 yang lebih besar daripada 0,05. Oleh karena sig lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima atau HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh antara dan seterusnya. Itu loh. Itu membaca itu. Sama juga berdasarkan sumber pengaruh motivasi terhadap berpikir kritis. Lupa tadi covariable-nya dulu ya. Berdasarkan sumber pengaruh covariable terhadap berpikir kritis, ya, ditemukan F sama dengan 14,149 dengan sig 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan berpikir kritis awal terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Maka dia perlu dikontrol. Karena dia berpengaruh. Kalau dia berpengaruh dibiarkan, maka dia akan mengaburkan efek perlakuan. Itu maksudnya. Itu. Nanti coba dicek ya. Agus coba dikeluarkan ini ya. Sambil latihan ya. Covariabelnya dikeluarkan. Lalu oke, berapa F-nya? Ada pengaruh enggak? Ada perubahan F enggak? F model, F motivasi, dan F interaksi. Oke. Ya, ini udah pas, udah bagus. Nah, ini kan kalau, begini ya, nanti nulisnya, karena H0-nya diterima, berarti post hoc test nggak usah dikomentarin. Jadi pairwise comparison nggak perlu dijelaskan. Tidak perlu tuh.
Ya. Jadi kalau F-nya signifikan baru dilanjutkan dengan perbandingan nilai rata gitu, termasuk delta mu dijelaskan. Delta mu itu adalah populasi maksudnya, simbol populasi. Gitu ya. Jadi ini kan dia karena keluar otomatis keluar semua dia, tapi dalam melaporkan di tesis kalau sudah F-nya tidak signifikan, tidak perlu dilanjutkan ini. Itu. Coba lihat ininya interaksinya, gambar interaksinya. Nah itu kan kelihatan itu hampir sejajar dia gitu. Dan tidak ada pengaruh interaktif. Tapi kalau Anda baca ini PBL-nya. Oh iya ya. PBL-nya kan jauh lebih tinggi. Oh, tidak terlalu perbedaan nih karena grafiknya diperlebar ini. 16,2 dengan 15,2 kan tidak ada perbedaan. Kecil sekali perbedaan 15,2 dengan 16,2 cuman dalam skala belasan itu hanya satu perbedaannya. Ya kan? Ngerti maksudnya? Tidak signifikan ya. Ya, untuk yang motivasi tinggi, motivasi rendahnya adalah 16 dengan 15,2. Nah, demikian pula yang itu antara bagus. Oke, terbalik. Oh, ya. Antara absis dan ordinat itu kan 0,0. Nah, kan rendahnya di kiri. Sebenarnya boleh aja sih, cuman kita pakai logika kuantitatif. Jadi yang rendah di kiri, yang tinggi di kanan. Dibiarkan ini boleh sih, tidak apa-apa. Cuman logika kuantitatifnya begitu karena garis horizontal itu absisnya itu berangkat dari titik nol itu maksudnya. Makin kanan makin besar gitu. Oke. Iya, siap-siap. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, stop dulu screen-nya. Nah, ini saya mau gini sekarang nih. Ini mau share screen. Stop dulu, Gus. Sampun itu, sampun. Oh iya, iya. Nah, ini saya mau ini nih. Yang mau tanya Ini kan ini. Nggak lama ini kan. Nggak lama nih. Ya. Tinggal sekarang contohnya ini ya. Tadi kan Agus 4 kali tuh. Ini deskriptif, explore. Ya. Jangan sampai salah nih Mas. Pada apa? Model faktor KISS. Wah, ini label KISS. Coba aja dulu. Load. Outputnya nih yang tershare itu. Mohon maaf nih. Mana? Outputnya yang tershare. Yang di share screen itu outputnya yang Oh gitu ya. Output ini ya?
Jadi Oh gitu. Oh salah. Stop screen. Izin bertanya itu. Tadi saya Ya. terlempar lagi. Sinyalnya kurang bagus. Udah. Udah ya. sama Masih, itu. masih gini outputnya. Output yang mana masih? Hasil dari SPSS-nya nih. Kan belum ini sebenarnya. Your temporary music period. Stop screen. Dari mana dapat anu? Mungkin share screen-nya. Masih ya? Saya ada mengeluarkan output tadi. Share screen. Ini. Share. Ya, apa keluar? Masih output nih. Masih output. Ini. Katanya nggak mau keluar ya? Apa outputnya Agus tuh? Dan itu sampun yang sudah lepas ya sekiranya. Sudah stop. Output dokumen. Masih ya? Masih deh. Masih? Masih. Yang output luar. Kan Sekarang? satu screen ya sudah nggak ada screen. Kemudian Mana ya? screen itu kan ada pilihan namanya itu screen yang itu yang di pojok kiri atas Ini share screen kan? screen terus atau ada pilihan gitu nih itu SPSS yang sudah terbuka di samping-samping screen itu biasanya ada nih. Di bawah-bawahnya itu kalau SPSS-nya sudah dibuka. Oh iya. Nah, sudah tidak ada ya? G. Untuk share screen tidak ada. Mau keluar. Oh, ya. Ya. Ini sekarang? Tapi kelihatan. Masih deh. Kok bisa anu? Karena pun anu. Kok bisa? Kari outputnya nih. Ini? G. Dari output. Kok bisa output keluar ya? Ini kayaknya memang harus di restart ya nih. Oh ya ya ya. Padahal kita tidak mengeluarkan
mengeluarkan output, kok bisa keluar output ya? Kadang niki pun zoomnya niki kadang kamera bisa gangguan. Aduh. Gimana nih caranya? Ini kita buka SPSS, sudah buka dia. Sekarang kan nggak ada ya, nggak ada ini, nggak ada. Mungkin perlu dikeluarkan, namun SPSS-nya malah buka ini dari awal. Ampun, udah keluar nih semua, ini baru buka nih. Iya. Ini? Nah, kantun oleh. Masih? Iya. Bah, ini berarti ulasnya bukan abu pedang nih. Kok bisa terus begitu ya? Iya. Yang jadi mentakan kan ini asiki dia. Ya. Ngomong Ya, apa itu? lewat. Terkait dengan tadi kan app ke Ampurit yang nah ini uji apa terkait dengan uji app atau apa nih app-nya nih? Dan juga kriterianya nih ke siapa napi itu? Yang mana tuh? Kan banyak ada Itu kan uji ada sebelah kirinya app yang dibacakan, sebelah kanannya signifikansi. Kalau signifikansi kan sudah terbayang lah kalau di atas ya. 0,05. Yang ditanya apanya? Yang saya kan app ini kan secara statistik napinya nih app ini ke kepanjangan itu Ya. napinya. Yang tadi di Bitwin hasil Bitwinnya nih ke. Loh. Masih ingat nggak tabel dulu waktu kita belajar teori 2-3 minggu yang lalu? Tinggi. Ke. Hah? Nah, yang pribadi lagi nih. Ada 3 minggu yang lalu kan tentang teorinya. Tinggi. Itu F apa namanya? Anakopa, anapa tergantung. Kalau ada comparable, F anakopa namanya. Oh, ada teorinya itu MS kuadrat dalam bagi MS kuadrat antara. Di tabel itu lihat, kan ada teorinya minggu lalu kan. Itu kan. Jadi F itu adalah MS kuadrat dibagi residual. Error itu ya yang dibawakan udah kita tunjukkan dulu. Coba ini bagi ini, benar nggak adanya ini kan? Masih ingat nggak itu? Gini. Kantun. Cuma Nah, itu pun itu tadi. kriteria dari dianggap dia ini apa namanya sesuai dengan yang diharapkan itu kan rentangannya itu. Kalau signifikansi kan ada 0,05 dari atas berarti A0. Kalau manual kita kan bandingkan dengan F tabel. F tabelnya. F tabel dengan degree of freedom kalau manual. Tinggi. Ya sama. Oh. Jadi F tabel di buku saya ada tuh tabel F. Nah, cari degree of freedom-nya berapa untuk sampel sekian. Bandingkan dengan F Anda. Kalau F Anda itu lebih besar daripada F tabel berarti signifikan. Untuk ANOVA atau ANAKOPA. Tapi kalau untuk F homogenitas beda lagi. Jadi dia F tabelnya lebih besar daripada F hitung. Berarti dia homogen. Oh ini. Berarti tetap harus ada gini ya, dengan tabelnya. Tabel bukan ada rentangan. Oh ini.
tetap pakai app tabel. Tabel tetap tabel kan ada, makanya kita uji ke nol. Nah kan sudah dijelaskan mengapa nol diuji. Udah dijelaskan dulu tuh, masih ingat kan? Nah, kita membandingkan hasil hitung dengan hasil di tabel. Tabel itu dibuat berdasarkan H0. Kan sudah dijelaskan dulu tuh. Tidak ada nilai rangsangan. Cuman kalau SPSS kita pakai langsung signifikansi. Sama artinya. Jadi F tabel itu kan juga berkaitan dengan signifikansi. Yang 5% apa 1% gitu. Gitu. Jadi ada nilai 2F di sana di tabel statistik. Ya. Setiap buku statistik atau modul kita pasti ada tabelnya di belakang. Termasuk buku saya, di belakangnya ada tabel, banyak halaman tabelnya. Sekitar 40-an halaman tabel saja. Dan nanti tak kasih bukunya sekitar 280 halaman metodologi penelitian. Baru diusulkan ISBN. Tinggi deh. Penelitian terjual nih. Tapi? Udah ada gininya. Ya, untuk data buku yang terjual atau seperti apa nih, Bu? Untuk gini. Dalam bentuk buku. Kalau kemarin kan THK-nya sudah ada bukunya Dian. Oh iya. Ya buku beli sendiri, tidak usah. Buku apa dipakai sama aja, buku apa aja boleh dipakai. Ya, kalau bisa pakai yang buku berbahasa Inggris ya G gitu misalnya, Resma gitu. Takman, banyak tuh Takman. Tukman tulisannya. Nih, kemudian Kerlinger, itu yang buku lama Kerlinger masih dipakai. Ini pun bahasa Inggrisnya apa nih? Akutin ya, era sang bahasa Inggris. Makin lama-lama kena dia. Kalau ilmu ekstrak itu mudah kok, bahasa Inggrisnya mudah. Ya itu dulu ya. Nanti kita mudah-mudahan minggu depan mau jalan ya SPSS. Ya. Saya harapkan Anda bisa menerapkan nanti, jangan sampai mengkoskan kalau ngambil statistik, kalau ngambil eksperimen. Kalau pengembangan sih mudah nanti statistiknya. Ya, selamat malam semuanya. Sukses semua ide. Selamat malam ide. Halo. Rajang Pak Edi. Berarti tadi saya terlempar ini berapa kali nih disuruh ngulang sama idenya buat gininya napis terlempar terus. Yang stop screen. Halo? Yang stop screen. Rekamannya demun Pak. Nggih. Oke. Stop.